Perkenalkan, nama saya Yohana Carolina, mahasiswa Politeknik Elba Joko Modus, program studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, dengan NIM 2504303. Pada kesempatan ini, saya akan membahas di kasus mengenai komunikasi dan konflik organisasi di sebuah hotel. Kasus yang diberikan adalah sebagai berikut. Di salah satu hotel, manajer sering memberikan instruksi secara mendadak tanpa penjelasan yang jelas kepada pegawai. Akibatnya, pegawai merasa bingung karena informasi yang diberikan sering berubah-ubah. Suatu hal terjadi kesalahan pelayanan kepada tamu hotel karena pegawai menerima instruksi yang berbeda dari dua supervisor. Akibat kesalahan tersebut, manajer marah kepada pegawai di depan tamu hotel. Yang pertama, apa dampak komunikasi yang tidak efektif terhadap kinerja pegawai dan organisasi? Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan pegawai merasa bingung terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Informasi yang berubah-ubah membuat pegawai kesulitan dalam bekerja sehingga meningkatkan resiko terjadinya kesalahan. Selain itu, produktivitas kerja menurun karena pegawai harus menghabiskan waktu untuk mencari kejelasan informasi. Bagi organisasi, komunikasi yang tidak efektif dapat menurunkan kualitas pelayanan, menghambat pencapaian tujuan organisasi, serta menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap hotel. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak citra dan reputasi organisasi. Pembahasan yang kedua, apa dampak konflik organisasi terhadap pelayanan pelanggan hotel? Konflik organisasi dapat berdampak langsung pada kualitas pelayan. Ketika terjadi perbedaan instruksi antara atasan, pegawai menjadi tidak fokus dalam bekerja dan berpotensi melakukan kesalahan pelayanan. Pelanggan dapat merasa kecewa karena pelayanan yang diterima tidak sesuai harapan. Selain itu, konflik yang terjadi di lingkungan kerja dapat menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman, menurunkan semangat kerja pegawai, dan mengurangi kerjasama antara anggota tim. Akibatnya, pelayanan kepada pelanggan menjadi kurang maksimal. Pasal yang ketiga, bagaimana solusi untuk memperbaiki komunikasi antara pimpinan dan pegawai? Untuk memperbaiki komunikasi, pimpinan perlu memberikan instruksi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh pegawai. Setiap perubahan informasi harus disampaikan secara resmi dan konsisten kepada seluruh pegawai agar tidak menimbulkan kebingungan. Selain itu, perlu dilakukan rapat koordinasi secara rutin antara manajer, supervisor, dan pegawai untuk menyamankan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab. Pimpinan juga harus membangun komunikasi dua arah dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk bertanya atau menyampaikan pendapat. Dengan komunikasi yang baik, konflik dapat dinimbalkan dan kualitas pelayanan kepada pelanggan dapat meningkat. Yang terakhir, kesimpulan dari pembahasan yang tadi. Berdasarkan studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang tidak efektif dapat menurunkan kinerja pegawai dan kualitas pelayanan organisasi. Konflik organisasi juga dapat berdampak negatif terhadap kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang jelas, terbuka, dan terkoordinasi dengan baik antara pimpinan dan pegawai agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Kasus ini menunjukkan pentingnya komunikasi organisasi yang efektif karena komunikasi yang jelas dapat meningkatkan koordinasi kerja, mengurangi konflik, dan mendukung terciptanya pelayanan yang berkualitas. Labana al ready.